Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Kegiatan hari ini aku awali dengan aku berangkat mengaji ke masjid yang ada di sebelah rumah aku ya teman-teman. Karena ini tuh hari Selasa, jadwalnya di situ pengajian rutin. Kalau untuk urusan rumah, alhamdulillah udah bersih, udah rapi, anak-anak juga udah pada berangkat sekolah. Kebetulan hari ini tuh masih ujian. Nah, alhamdulillah pengajiannya itu nggak lama, jam 9 juga udah pulang. Nah, ini tuh aku ada paketnya itu ada 2 ya teman-teman. Hari ini kebetulan aku mau bongkar paketnya. Paketnya itu rak besi dari Informa. Untuk rak besi ini aku beli dari temen. Kebetulan jualan online, serba ada semuanya. Mau itu perabot-perabotan yang zaman sekarang, yang modern, atau pokoknya apa aja deh, ini serba ada. Nah, aku tuh kemarin kepincut sama rak ini. Dulu aku pernah beli yang IKEA ya teman-teman. Nah, di sini juga sekalian aku mau susun-susun atau aku mau rakit. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan dan bingung cara ngerakitnya bagaimana. Sebenarnya di sini tuh ada semacam panduannya. Kalau misalkan kita mengikuti panduannya nggak terlalu pusing, bisa dipasang sendiri juga ya. Nah, untuk memudahkan kita pisah-pisahin dulu ambalan-ambalannya. Ini tuh ada 4 ambalan. Kita sesuaikan aja dengan yang ada di buku. Kemudian semuanya itu jangan sampai berceceran karena ada baut. Ini tuh ada partikel-partikel yang kecilnya ya teman-teman. Nah, untuk kardusnya aku simpan, siapa tahu nanti aku DIY bikin apa, karena kardusnya itu bagus, tebel. Kalau misalkan dibikin rak, ini bagus banget. Alhamdulillah ya teman-teman, aku itu ibu rumah tangga yang benar-benar gak bisa diem kalau misalkan di rumah lihat kardus pengennya bikin apa gitu. Nah, kalau kita biasa bangun jam 4 pagi, rumah itu bakalan bersih di pagi hari, kita pun bakalan lebih produktif, bisa melakukan hobi atau apapun ya teman-teman. Nah, di sini supaya nggak bingung, ini tuh disesuaikan. Di sini tuh ada udah di kotak-kotak kayak gitu ya teman-teman, ada bagian-bagiannya. Ada bagian A, B, C, D, pokoknya kita susun aja semuanya sesuai dengan buku panduan supaya tidak pusing nantinya ketika merakit. Aku juga ini merakit kalau untuk Informa yang pertama kalinya. Dulu aku pernah merakit yang IKEA ya teman-teman, tapi sepertinya nggak jauh berbeda. Masih sama seperti gitu cara pasangnya. Cuma di sini harus lebih hati-hati aja. Dan tentunya harus teliti, karena kalau salah memasang ini bisa total males misalkan kalau kita dibongkar pasang. Nah, ini lanjut ke langkah yang pertama. Kita ambil bagian yang B sama yang C, yaitu kaki yang panjang sama yang pendek. Kita kasih bawahnya itu semacam kayak gini ya teman-teman. Semuanya ada 4 jumlahnya. Yang panjang 2 sama yang pendek itu ada 2. Ini semacam kaki ya teman-teman. Ini mudah masukinnya karena memang udah ada lubangnya, tinggal diputer gini aja udah bisa. Pokoknya teman-teman gak usah minta bantuan suami ataupun orang lain, dikerjain sendiri juga ini mudah. Setelah langkah pertama selesai, kita beralih ke langkah yang kedua, yaitu menyambungkan antara bagian kaki yang panjang sama yang pendek sama bagian A ya teman-teman. Bagian A itu yang ini nih. Ini juga sama ada 2. Kita tinggal sambungkan. Untuk yang panjang tentunya posisinya di yang pendek, pokoknya disesuaikan aja.
Nah, ini juga perlu ketelitian, bila perlu kita ukur dulu, dibikin berdiri dulu ya teman-teman sebelum kita tempelin ambalannya. Karena ini tuh ada posisi bagian depan sama bagian belakang. Untuk bagian belakang itu agak sedikit lurus, kemudian untuk bagian depannya itu agak sedikit miring. Nah, ini aku udah ukur bagian depan sama belakangnya. Kemudian untuk ambalannya juga aku susun, bagian yang paling besar itu paling bawah dan yang kecil itu bagian paling atas. Nah, kalau ini udah masuk ke langkah yang ketiga, ini bautnya. Bautnya juga ada alat khusus semacam kunci gitu ya. Pokoknya gampang banget. Mau pakai yang panjangnya atau yang pendeknya ini mudah. Tapi menurut aku lebih mudah menggunakan yang pendeknya ya. Aku ini salah menggunakannya. Nah, tinggal diputer-puter, dikunci kayak gini. Nah, untuk baut ini tuh ada 16 semuanya. Tapi aku tadi lebih sekitar 2 gitu ya. Nah, ini aku mulai pasang semuanya. Di sini lumayan ya, teman-teman. Lumayan bikin keringetan. Tapi mudah, tenang aja. Yang mau pasang sendiri, pokoknya ini bisa banget. Rak besi ini tuh serbaguna ya teman-teman, bisa dipakai rak buku, bisa juga disimpan di dapur untuk misalkan nyimpan belanja bulanan, tapi tentunya harus pakai kotak lagi supaya rapi, tidak terlihat. Aku juga pengennya kayak gitu, di dapur tuh ada yang seperti ini, rak besi kayak gini, bisa naro-naro perabot-perabotan yang tidak terlalu berat supaya terlihatnya itu rapi. Nah, rak besi ini juga bisa kita taruhin bunga-bunga di depan rumah supaya bersusunnya itu rapi dan kelihatan hijau. Apalagi yang rumahnya di perkotaan yang punya halaman sempit tapi hobi memelihara tanaman, rak ini cocok banget. Nah, untuk harganya aku beli dari teman itu 330. Menurut teman-teman mahal nggak sih? Untuk harga segitu alhamdulillah, tapi ini udah sampai ke rumah itu tuh udah sama ongkos kirimnya. Nah, ini merupakan langkah yang ketiga udah selesai. Tinggal kita ngerapiin bautnya. Satu lagi ini caranya kayak gini ya, diputer kayak gini aja, nggak usah pakai tenaga. Ini gampang banget. Apalagi kalau misalkan nggak dikontenin, nggak pakai kerudung, wah ini bakalan cepet banget. Nah, ini setelah diberdiriin masih ada satu langkah lagi, karena di sini tuh ada baut lagi, ada pengikatnya. Tapi bautnya itu sepertinya harus dibolongin dulu ya teman-teman, karena aku itu nggak ada pembolongnya, jadi langsung aja seperti inilah. Insya Allah aman, udah kuat ini juga. Di sini aku mau naro-naro buku. Nah, rencananya di sini tuh nanti mau ada kursi buat baca gitu, biar lebih santai. Di sini udah ada kursi, udah ada ayunan, kursi ayunan gitu ya, tapi udah rusak itu tuh pinggir-pinggirnya itu udah mulai pada copot, takutnya jatuh, nanti mau diperbaiki dulu. Alhamdulillah hujan lagi ya teman-teman. Hujannya itu dari kemarin malam, sekitar maghrib itu hujan, semalaman hujan, pagi-pagi juga hujan, berhenti sebentar ketika aku berangkat ke masjid itu. Nah, sekarang udah hujan lagi. Kalau misalkan musim hujan kayak gini tuh agak sedikit takut. Pas ngeliat berita di Facebook, terutamanya tadi tuh ada jalan longsor, kemudian ada jembatan yang ambruk sebelah juga. Ini masih di daerah aku di Sukabumi. Pokoknya kalau ada hujan yang terus-menerus kayak gini jadi was-was.
apalagi yang deket aliran sungai ya teman-teman, karena air biasanya menggerus apa aja yang ada di sekitaran itu, terutama kalau misalkan hari-hari biasa membuang sampah sembarangan itu ya, yang akhirnya selokannya itu tersumbat, bisa jadi banjir. Tapi alhamdulillah nggak kedengar banjir, cuma tadi ada tanah longsor aja sama jembatan sebelah ambruk. Gimana di tempat teman-teman, apakah masih aman-aman aja? Nah alhamdulillah ini raknya udah jadi, udah rapi juga. Aku taruhin buku, kemudian ini kenangan penghargaan dari YouTube ya teman-teman. Itu belum punya tempat, aku taruh di dalam lemari. Alhamdulillah sekarang udah ada. Nah ini lanjut ke paket berikutnya. Bisa teman-teman lihat sendiri, meja aku ini tuh udah bolong. Karena dulu meja ini tuh memang meja bekas, udah pada bolong-bolong juga, udah mau dibuang. Aku tuh udah ganti beberapa kali wallpapernya. Yang pertama yang coklat tua, kemudian berganti sama yang coklat muda. Nah itu udah pada sobek-sobek lagi. Maklum ya teman-teman, kalau misalkan anak-anak yang ngaji, itu mereka ngaji di sini kan, tangannya itu nggak suka diem, kadang-kadang disobekin sedikit-sedikit kayak gitu. Dengerin penerangan waktu ngaji, tangannya itu nggak bisa diem sampai sobek-sobek kayak gini. Atau sama anak aku juga. Nah sekarang udah yang mau ketiga kalinya aku mau sampo lagi, karena meja ini tuh sangat berguna. Terutama aku juga suka bikin konten di sini, suka makan juga di sini. Pokoknya lebih enak karena lesehan. Nah aku pilih yang warnanya coklat muda, tapi ternyata ini tuh tipis. Memang harga itu tidak bisa dibohongi ya teman-teman. Kualitas sama seperti harganya. Aku lihat ini harganya murah kemarin tuh, makanya aku tertarik untuk membelinya. Dan ternyata memang tipis. Tapi walaupun tipis, alhamdulillah bisa mengcover, bisa ketutup semuanya. Nah untuk wallpaper yang lamanya itu tidak aku buang, aku tutup aja seperti ini. Karena kalau misalkan dibuka, ini tuh mejanya udah ada bolong-bolongnya gitu ya teman-teman. Jadi sekalian aja di double kayak gitu biar lebih aman. Nah ini kalau cara pasang aku, memasang wallpaper seperti ini biar rapi, biar nggak ada kusut-kusutnya, maka aku barengin sama buku. Pas ditarik, bagian kertas dalamnya itu langsung pakai buku ya teman-teman. Nah dengan seperti itu bakalan rapi, nempelnya itu rapi, paling ada kisut sedikit-sedikit. Dengan seperti ini juga lebih aman dan lebih praktis. Makeover dengan budget yang murah itu gampang, tapi gampang juga rusaknya. Alhasil harus sering-sering menggantinya, terutama kalau udah ada robek-robekan gitu ya, biar selalu rapi. Kita sering-sering aja mengeceknya atau pemeliharaannya ya teman-teman. Kemarin aku udah mengganti wallpaper yang ada di kompor. Terus sekarang aku mengganti lagi wallpaper yang ada di meja ini, biar nggak bosen aja ya teman-teman. Nah ini untuk harganya, satu golongnya itu harganya kalau nggak salah 30.000. Ini sisanya banyak banget. Sisanya itu masih ada, gulungannya itu masih gede. Nah di sini aku taruhin barang-barang aku di sini. Cuma buat nyoba-nyoba gitu aja ya teman-teman. Nah, ini tuh cantik banget setelah aku pajang-pajangin di sini perabotan. Kalau misalkan pakai rak besi, perabotan yang kayak gini tuh takutnya jatuh ya teman-teman. Tapi kalau di meja ini nggak bakalan jatuh, nggak khawatir jatuh. Nah, udah terlihat rapi bawahnya. Walaupun tipis, tapi ini terlihatnya rapi dan juga licin. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.